ya. Di sini ada ya munada. Ada yaul munada. Ini ya seruan, ajakan atau ya panggilan. Ingat, ya panggilan akan mengubah harakatnya. Lihat, Muhammadun, perhatikan. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ingat, dia memiliki keterkaitan dengan kata ya, berubah harakatnya. Berubah harakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah, pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang kemarin sudah sampai pada pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis di sini kita sudah sampai pada poin yang keempat ya, tanya jawab. Kita sudah sampai pada soal tanya jawab. Masuk pada poin yang kelima. Nah, jadi kita sudah sampai pada poin yang kelima, yaitu soal yang kelima ya. Kita masuk di sini. Qawwin jumalan mufidatan bima la ilm faragi fi ma yali. Jadi di sini di poin yang kelima ini kita diminta ya untuk mengisi pada tempat yang titik yang kosong ini, yang di titik-titik ini dengan kalimat yang sempurna. Saya kasih warna merah ya. Jadi kita diminta untuk mengisi ini ya. Kita isi yang titik-titik ini sesuai dengan yang pertama. Yang pertama, boleh menjawab berdasarkan teks di atas ya. Teks di atas itu maksudnya yang hasil percakapan di bab 5 tersebut. Yang kedua, boleh juga menjawab berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan yang ditahu ya. Bisa ditempelkan tapi dengan syarat apa? Harus berfaedah, jumlah kalimat yang berfaedah, yang cocok dengan ini, dengan kalimat pertanyaan ini. Misalkan al baitu mughlaqun. Kita jawab babu apa? Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah tertutup. Nah, sekarang yang kedua, aina nukto as-sayyarati. Nah, di sini kita cocokkan saja. Aina nukto as-sayyara. Sayyara ini mobil. Bisa kita tanya, kita jawab. Aina miftahun. Miftahun. Naam. Aina miftahu sayyarati. Naam. Di mana kuncinya mobil. Sekarang yang kedua, Muhammadun, yang ketiga ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Ini kita tinggal tambah saja pada nukto ini ya, pada titik-titik ini. Rasulullahi. Naam, Rasulullahi. Rasulullahi dalam ilmu nahwu ini adalah badal dari Muhammad. Badal artinya adalah kalau sebagai pengganti. Kalau saya hapus Muhammad, maka masih sempurna kalimatnya Rasulullah. Kalau saya ganti Rasulullah di sini, coba Muhammad apa? Dia apa? Rasulullah. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah cukup ya. Kita hapus Rasulullahnya, kita tinggal tambah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup ya. Itu artinya badal. Kemudian yang keempat adalah at-tabibi ba'idun. Nah, sekarang kita sempurnakan. Paling
supaya tidak bingung, paling bagus jawab sesuai dengan konteks atau teks yang sudah dipelajari. At-tabibi nukto at-tabibi ba'idun. Kita jawab baitu, ya. Kita jawab baitun. Naam. Baitut tabibi ba'idun. Nah, sekarang Al-Qur'anul kitabu, yang cocok di titik-titik sini adalah Al-Quran adalah kitabullah. Nah, yang cocok ya. Kemudian Khadijatu hamidin. Nah, Khadijatu kita tulis ammatun. Nah, ammatun hamidin. Ammatu hamidin. Nah, Khadijah itu adalah, bisa kita taruh amma, tantenya Hamid, bisa juga kita taruh di sini Khadijah itu ummu, bisa kita pakai ummu Hamidin. Nah, ibunya Hamid. Yang penting cocok saja ya ikhwan, tidak usah terlalu mempersulit diri. Kalau cocok, karena kita berpatokan pada jumalan mufidatan. Nah, kalimat yang berfaedah, yang sempurna, ya, artinya yang sempurna, yang cocok dengan teks pertanyaan ini. Kemudian ana mudarrisun. Ana, saya, nukto mudarrisun. Naam. Ana mana? Jawabannya adalah lagi 7, 8, 9, 10. Nah, yang di sini yang ke 9, 10 nanti teman-teman insyaallah menjawabnya ya. Insyaallah kalau teman-teman tidak bisa, nanti komen saja di kolom komentar. Kemudian nanti kita jawab sama-sama. Ya, kalau saya jawab semuanya lagi, nanti teman-teman tidak memiliki aktivitas di dalam pembelajaran tersebut. Jadi saya harapkan untuk teman-teman juga aktif ya, karena sekarang pembelajaran saintifik ya, atau pendekatan ilmiah. Nah, yang lebih menekankan kepada murid ya, untuk aktif di dalam proses belajar mengajar. Lanjut ya. Sekarang kita masuk pada poin yang pertanyaan yang ke-6. Sahihil tarkibatul taliyah. Nah, kita disuruh untuk membenarkan. Berarti ini adalah pertanyaan yang salah. Nah, kalau kita sudah benarkan, di sini berarti kita benarkan. Yang benar adalah ini. Ingat harakatnya, berarti ini salah. Kenapa? Karena ini naat man'ud. Al-qalamu, berarti al-qalamu at-talibu. Atau kalau bukan sekiranya dia naat man'ud, maka kalau seperti al-qalamu at-talibu ini juga tidak cocok. Kenapa? Karena dia sifatnya naat man'ud, sementara ini harakatnya majrur. Nah, yang kedua ya, poin yang kedua, jawaban yang kedua, kita lihat. Nanti sebentar kita simpulkan. Jawaban yang kedua ini yang pertama ya. Kita lihat yang kedua. Sekarang jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang kedua, lihat. Berarti kita berpatokan di sini. Kalau kita berpatokan berdasarkan perintah dari pertanyaan di sini atau kalimat di sini, berarti jawaban yang benar adalah apa? Jawaban yang benar adalah qalamu. Naam, qalamu apa? At-talibu. Naam, at-talibi. Naam, ini yang benar. Qalamu at-talibi, ini yang benar. Kenapa? Karena dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau ini naat man'ud tidak cocok. Nah, kenapa kita jawab pertama seperti ini? Karena kita lihat naat man'ud. Kalau kita majrurkan juga di sini, maka tidak cocok. Kenapa? Karena apa penyebab amil yang membuat dia jadi majrur? Kan harus ada fi, ada min, ada an, ada ila, banyak ya. Ada kaf, ada lam,
ada rubba, semuanya ya. Tapi karena tidak ada, berarti ini jawabannya ini tidak cocok. Apalagi dia na'at man'ut. Harus di sini majrur, bukan? Kalau na'at man'ut ya, maka sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia majrur di sini majrur? Berarti sini harus majrur. Sekarang pertanyaannya apa yang membuat dia majrur? Kan tidak ada. Berarti kita kembali ke hukum asal, bacaannya adalah doma. Nah, kita kembalikan doma berarti ini salah. Maka kalau sudah ini ke majrur, ini doma, ini salah. Kenapa? Karena ini ada alif lam alif lam. Ini permainan ilmu nahwu ya, pelajaran ilmu nahwu. Tapi saya singgung sedikit sini supaya tidak bingung. Jadi jawabannya benar adalah yang ini. Ya, qalamut talibi. Nah, cocok qalamut talibi. Nah, sekarang baitu hamidun. Nah, baitu hamidun. Ingat ini ada baitu, ada hamidun. Nah, karena dia mudhof dan mudhofun ilaihi, sandar dan penyandaran, berarti ini baik. Lihat saja teks yang sudah berlalu ya, teks yang di atas. Yang lihat bentuk penulisannya. Berarti kalau bintu, sekarang lihat bintu hamidun. Naam, kalau bintu, naam, bintu hamidin, anaknya hamidin, majrur. Nah, berarti salah ya yang di sini. Kita benarkan karena ini perintah adalah benarkan. Nah, yang berikut adalah kita jawab sini ismul walada. Keliru ya. Harus apa? Ismu al waladi. Nah, sekarang babu sayyaratu. Naam, babu as-sayyaratu. Ini lagi tidak cocok ya. Tidak cocok. Harusnya majrur sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti jawabannya adalah babu as-sayyarati. As-sayyarati. Naam, itu ya. Kemudian rasulu, kita jawab adalah apa? Ar-rasulullah. Naam. Ar-rasul Allahu. Jawabannya begitu ya. Jawabannya begitu? Tidak ya. Oh iya, afwan ya, keliru ya. Keliru kalau jawab seperti begitu. Hilangkan alif lamnya di situ. Kemudian hilangkan harakatnya. Jadi Rasulullah. Jadi apa? Rasulullahi. Naam. Jadi seperti itu jawabannya benar. Berarti ini hilang alif lamnya karena salah ya. Jadi ini harakat ada. Tuh, ibnu mudarrisi, ibnun al mudarrisi. Nah, ini salah ya. Salah. Seterusnya ibnu pakai dhamma saja. Al mudarris. Naam, al mudarrisi. Naam, itu jawabannya. Baik. Jadi kalau ada kekeliruan nanti diluruskan saja ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya salah ucap atau bagaimana. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi saja di kolom komentarnya insyaallah. Tidak jadi masalah kalau salah. Nanti diperbaiki saja. Tidak usah terlalu mempermasalahkan hal yang kecilnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-7, soal yang ke-7. Muhammadun ya Muhammadu. Nah, di sini teman-teman ada faedah yang sebenarnya saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Di sini ada ya munada. Ada yaul munada. Ini ya seruan, ajakan atau ya panggilan. Ingat, ya panggilan akan mengubah harakatnya. Lihat, Muhammadun, perhatikan. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ingat, dia memiliki keterkaitan dengan kata ya, berubah harakatnya. Berubah harakatnya ya. Yang dari sini pindah menjadi dhamma saja, bukan dhamma tain. Karena ada apa? Ada ya munada. Sekarang ustadzun, ya ustadzu. Ingat kata ustadzu berubah menjadi ya ustadzu. Asalnya ya ustadzun berubah menjadi ya ustadzu. Nah, kemudian Khalidun, ada di sini ada ya munada. Ingat ada ya munada. Ya Khalidu. Ya Khalidun. Ini Khalidun, ini ya Khalidu. Waladun. Naam, ada kata waladun.
Kemudian ada harful munada ya waladu, berubah harakatnya karena adanya a, ini namanya amil, pengubah. Sekarang ikra waktu ma'adobti awakhir kalimat. Nah, kita di sini baca dan tulis serta berikan harakat akhir pada kalimat berikut ini. Nah, di sini saya jawab bagian di atas, nanti teman-teman jawab di bagian yang di bawah. Oke? Sekarang saya jawab, ya Aliyu. Aliyu. Kenapa? Karena ada harfu munada. Kemudian ya Abbasu. Ya Abbasu. Naam. Kemudian Syekhun. Ini Syekhun. Kemudian Syekhun. Ya Abbas. Naam, Abbasu. Ya Aliyu. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ingat? Ini berubah ya. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Ya Sirun. Nah, ya Sirun. Jangan terkecoh ya. Ini bukan ya munada ya, tapi nama itu ya. Naam. Kalau yang ini, kalau aslinya kalau tidak ada jadi rajulun. Kalau tidak ada ya anunya rajulun. Naam, begitu tulisannya. Yang ini juga tulisannya Syekhun. Syekhun. Naam. Jadi Syekhun. Naam. Sama dengan yang keduanya. Taib. Yang ini nanti teman-teman lanjutkan ya. Taib. Kita lanjut. Taib. Sekarang kita masuk ke poin yang pertanyaan yang ke-8 ya. Iqra' misalul atiyah thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila surat taliyah. Taib. Baca contoh berikut ini, kemudian sempurnakan pertanyaan yang semisal berdasarkan gambar. Nah, kita di sini diminta untuk mengikuti pertanyaan ini ya teman-temannya. Kita diminta untuk membuat pertanyaan seperti ini berdasarkan gambar. Kalau gambar ini kita buat pertanyaannya seperti ini. Nah, kitabu man hada, kitabnya siapa ini? Nah, ini seperti pulpennya bisa kita tulis qalamu man hada, ya, qalamu man hada. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini disuruh ya membaca, kemudian contoh yang ini disuruh baca contoh yang ini, kemudian kita disuruh untuk membuat juga pertanyaan berdasarkan gambar ini. Nah, bahasa singkatnya begitu saja ya. Baik, sekarang yang kedua ini ada baju, ada rumah. Baju bahasa Arabnya komisun. Jadi kita tulis komisun man hadha. Komisun man hadha wa baitun. Naam. Wa baitun man dzalika. Kita gunakan kata tunjuk jauh, man dzalika, itu. Nah, bajunya siapa ini dan rumahnya siapa itu. Naam. Baik, lanjut. Baik, yang berikut adalah berdasarkan gambar ini ya. Di sini sarirun. Bisa kita katakan liman hadhihi sarirun, bisa kita katakan seperti itu ya. Liman hada sarirun. Bisa sarirun. Naam. Liman hada sarirun, atau bisa kita tulis sariru liman hada. Naam. Naam. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 ya. Ismu waladu Muhammadun wasmul baiti Zainabu. Taib. Nah, di sini lihat ya, kita disuruh untuk melihat ini nomor 9. Ismul waladi
Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Zainabu. Naam, tidak tanwin ya. Naam. Baik. Ismul mudarrisi Hamidun. Wasmul mudir. Naam, wasmul mudir. Dan namanya mudir siapa? Coba. Wasmul mudir. Oh, ini sebagai, berarti kita di sini ya, saya berpaham juga ya ini. Berarti ini kita untuk melengkapi ini ya, melengkapi pertanyaan ini. Wasmul mudir. Nah, sesuai bisa teman-teman ganti namanya siapa saja, atau mau gunakan berdasarkan dialog di atas, tidak jadi masalah. Jawabannya sesuai dengan yang ini. Contohnya ini. Wasmul baiti, wasmul binti Zainabu. Masmul mudir, apa jawabannya? Muhammadun. Bisa kita cari gitu, Muhammadun. Tidak jadi masalah. Kemudian yang penting paham saja ya apa yang dimaksudkan di situ. Ibnun. Nah, ini anak lagi. Ibnu Khalidin. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Kemudian ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudir. Nah, aina bunul mudiri, di mana anaknya mudir, kepala sekolah? Jawabannya adalah di mana? Fi. Nah, bisa gunakan fi, bisa pakai jami'ah, tidak jadi masalah. Jami'ah itu, nah, bisa juga fil mana? Fil dukan atau fi mana? Fil maktab. Naam. Naam, tidak jadi masalah maktab sih di perpustakaan. Lanjut. Jadi di sini kemudian berikutnya adalah di sini iqra' ma yali muraiyan qawaidu natakil hamzatul wasl, penyebutan hamzah wasl. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk membaca, kemudian kita diminta untuk memperhatikan kaidah penyebutan hamzah wasl. Kemudian kita disuruh membaca kalimat berikut ini. Setelah itu kita diminta untuk mencocokkan, memperhatikan kaidah penyebutan hamzah wasl. Nah, di sini Ibnu Muhammad, Ibnu ini bacanya Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu. Ingat, wabnu. Naam. Bukan dibaca wa ibnu, tapi wabnu. Wabnu Hamidin fil Hindi. Naam. Kemudian kharaja ibnu, kharaja bunu, bisa baca kharaja bunu ya, kharaja bunu, bisa baca kharaja ibnu. Tapi kalau baca langsung kharaja bunu tabibi minal baiti. Naam. Kemudian dhahabanu tajiri ila suqi. Naam. Ismul muhandisi Faisalun. Namanya muhandis, insinyur itu adalah Faisal. Wasmu, ingat, wasmu hamzah wasalnya
Tidak di hamzah wasalnya tidak dibaca di sini ya. Wasmu, bisa juga wa ismu, tapi tidak cocok, tidak bagus lah, tidak keren. Baca saja wasmu. Naam. Wasmut tabibi Mas'udu, dan namanya dokter itu adalah Mas'ud. Nah, begitu cara bacanya. Masmu, ini jawabannya masmur rajuli. Naam. Ibnu man anta? Anabnul wazir. Ana ibnu, bisa dibaca ana ibnu wazir, tapi lebih kerennya baca anabnu wazir. Naam. Bacanya annabnu, bisa juga dibaca ana ibnu, bisa juga dibaca ya, ana ibnu. Naam, tidak jadi masalah. Jadi saya ulangi, saya baca ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu, perhatikan ya, hamzah wasalnya ini hamzah wasal, ini hamzah wasal, hamzah wasal ya, ini juga hamzah wasal. Naam. Wabnu Hamidin fil Hindi. Kharaja bunu, lihat, kharaja ibnu tabibi, bisa saya baca kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nah, kalau saya baca langsung kharaja benu tabibi minal baiti. Ini lagi ya, saya baca satu-satu ya, kemudian saya baca langsung. Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Saya baca langsung. Dhahabanu tajiri ila suqi. Yang keempat, saya baca pertama. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Naam. Ini masmur rajuli. Masmur rajul, langsung diidghamkan ke sana ya. Hamzah wasalnya tidak dibaca ya. Jangan dibaca ma ismu, itu tidak keren lah. Bacaannya yang bagus adalah masmur rajuli. Nah, masmu. Naam. Masmuki. Naam ya. Bukan ma ismuki. Yang benar adalah masmuki. Naam. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Yang keenam adalah ibnu man anta, ini dibaca karena di awal ya, karena di awal. Ini juga dibaca karena di awal. Ini juga dibaca karena di awal. Ana ibnu wazir, bisa dibaca ana ibnu wazir, tapi tidak keren lah. Ya, kita langsung baca ana ibnu wazir. Nah, ana ibnu wazir. Baik. Semoga berkah ya, insyaallah. Semoga dipahami. Lanjut. Baik, sekarang kita lanjut pada poin yang terakhir ya. Di sini al-kalimatul jadidatu. Kalimat-kalimat baru. Jadi di sini kalimat-kalimat yang baru, berarti ini adalah tentang kosakata ya. Ada kalimat yang baru dalam percakapan bab 5 ini. Berarti di sini ditulis lagi. Jadi di sini al-kalimatul jadidatu. Di sini ar-rasul ya, ar-rasul. Kemudian al-ka'batu, ini Ka'bah ya. Al-ismu ini nama ya. Al-ibnu ini anak. Kemudian al-ammu ini paman. Ini juga al-khalu, ini paman juga. Al-ammu, al-khalu. Ada perbedaan kemarin ya, kalau al-ammu dan al-khal ini dari pihak ibu ya. Ibu. Kali ini dari paman. Nah, dari pihak laki-laki, paman dari pihak laki-laki. Nah, dari pihak laki-laki. Taib. Kemudian haqibatu, ini tas. Kemudian as-sayyaratu, ya mobilnya. Mobil. Kemudian asyari, ini jalan ya, jalan. Al-muglaqu, muglakun, ini muglakun tertutup atau binasa atau tenggelam.
Nah, banyak artinya ya. Tahta. Artinya tahta. Tahta syajar. Di bawah. Baik. Kemudian hunaka artinya di sana. Nah, yang berikut di sini sayyaratul mudarrisi. Nah, sayyaratul mudarrisi ini namanya harakatnya berbeda ya. Ini namanya mudhafun ilai, mudhafun ilai ini. Yang ini sandaran, ini yang disandarkan. Nah, yang ini disandarkan ke sini. Ya, ke sayyaratu, sehingga harakatnya harus berubah menjadi kasrah. Semoga bermanfaat. Jika ada sepatah kata yang kurang berkenan atau keliru di dalam pengucapan, nanti diluruskan saja. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya, ya. Semoga berkah semua ini. Sebelumnya, untuk dukung Lampai Channel ini dengan cara subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dari video bahasa Arab ini, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-6, ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Ini insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.